yang dan awam yang tidak menjumpai mursyid dan sufi, dan yang memahami tauhid sufi ini, bolehkah dengan sekadar banyak pesawat untuk mencapai hanya pesawat yang sebaik-baiknya. Sebetulnya kalau disengaja melakukan itu, sementara para murabi ada banyak, itu tak akan jadi. Itu adalah ada dua syaratnya. Pertama, sidik si murid itu ingin Allah. Kedua, ajiz. Apa? Sudah berusaha, tidak dapat, tidak mampu. Ada, tidak dapat manfaat darinya. Atau bukan mursyid lah katakan. Syaratnya itu sidq wa ajiz. Baru jika syarat ini ada, maka dia langsung kepada Rasulullah SAW dengan baca selawatnya. Itu yang didengar, tidak perlu bertarekat cukup dengan selawat. Itu ada syaratnya. Itu mungkin yang ngajinya tidur lalu kita boleh dengan selawat. Ada penjelasannya secara dakik di dalam tasawuf. Mungkin yang bicara itu bukan orang sufi, jadi tidak mendengarnya di ruangan irsyad, di majelis irsyad. Apabila dia membaca selawat pada keadaan dia sidik kepada Allah dan dia ajiz. Arti ajiz itu tidak dapat jumpa mursyid, gitu. Tidak ada. Tapi sidik atau ada terlalu jauh sehingga itu pun ajiz. Ajiz itu tidak ada atau ada terlalu jauh, itu juga termasuk ajiz. Lalu baru dia mohon kepada Allah untuk menyambungkan kepada Rasulullah. Amalannya adalah selawat. Nah, kalau selawat maka dia akan mendapat satu kerohanian tarbiyah dari Rasulullah, dan itu yang disebut uwaisiyah. Dan ini bukan makom, nggak boleh diajarin ke orang. Saya ini makom uwaisiyah, jom ngaji dengan saya. Walau kacau nak jadi uwais semua itu. Tidak ada. Karena ketika sudah mulai mempunyai murid, maka mesti ada sanad yang bersambung. Sebetulnya banyak mursyidin yang uwaisiyah. Sidi Abdul Hasan Sazili uwaisiyah. Tadi dia mengatakan, aku pertama mengaji kepada guruku Sidi Abdul Salam, tapi kemudian kepada Rasulullah. Ini uwaisiyah. Ya, sehingga beliau menulis Hizbul Bahar pun Rasulullah yang meneruskan itu. Ya, uwaisiyah. Syekh Tijaniyah uwaisiyah. Syekh Abu Yazid al-Bistami uwaisiyah. Syekh Bauddin Naqsabandi uwaisiyah. Setelah dia melakukan tarbiyah yang musalsalah muttasil kepada Rasulullah, baru uwaisiyah. Nah, artinya ketika mereka membuka madrasah dan memberikan izin, mentarbiyah dan memberikan izin yang terus bersambung kepada dia, itu memang tasil bitarbiyah thariqah. Karena kalau tidak, maka agama ini kalau tidak ada sanad yang bersambung, ya maka akhirnya agama ini disalahgunakan oleh orang yang mau mengatakan apa saja tanpa sanad. Tidak. Dan apabila uwaisiyah, udah sakit. Itu bukan makom tetapi wasaf. Sifat dia mendapat kerohanian itu melalui hubungan kepada Rasul karena dia ajiz. Tapi kalau ajiz saja tidak sidik, tidak jadi. Ya, bukan saya tidak mau ambil tarekat, saya mau jadi uwaisiyah. Oh ya, kacau lalu membaca selawat tidak. Sementara ya mursyid itu tersebar di mana-mana ada. Itu tak jadi. Jadi uwaisiyah bukan madrasah yang normal, yang resmi, yang musannada, yang muttasilah. Ya. Dan bukan madrasah lah, bukan madrasah. Dan itu bukan satu makom yang dicapai, wah sampai makom uwaisiyah, bukan. Nah, banyak orang memahami, apabila gurunya wafat, dia jadi uwaisiyah. Oh. Dan itu tersebar di mana-mana. Susah tuh nak betulkan, itu susah. Karena kalau kita nak betulkan, kita dikira menghasad mereka. Ya. Ya mau tak mau, kita hanya berharap generasi yang dididik ini agar paham, ya, jangan melanjutkan role negatif yang menampilkan gambar yang tidak betul. Tidak ada jalan kecuali melalui jalan ini saja. Melalui sidik tawajuh dan istiqomah. Dan itu ya, bin nas Al-Quran wal hadis. Uwaisiyah kan tidak sempat karena ibunya dia tidak dapat meninggalkan pergi ke Mekah dari Yaman. Maka Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar untuk pergi ke Uwais Al-Qarni itu dan minta doa untuk kamu dan untuk semua umat ini. Itu pun tidak berarti bahwa Uwais lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Ya. Jauh makomnya dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ya. Kan Sayyidina Uwais ketika ditanya Assalamualaikum, dia memang sudah tidak peduli dengan orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Sayyidina Umar menunggu jauh begitu. Sayyidina Ali datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Uwais Al-Qarni, na'am. Mau apa wahai saudara Arab? Katanya, itu ada orang yang ingin bertemu kepadamu. Kenapa dia datang jauh-jauh bertemu kepadaku, tidak mendekatiku? Dia yang perlu datanglah kepadaku.
Itu pun tidak melihat kepada Imam Sayyidina Ali yang bicara itu. Dia adalah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, langsung dia berdiri. Adapun Umar, mesti aku yang mendatanginya. Begitu datang apa? Aku hanya ingin menyampaikan pesan salam dari Rasulullah, doakan aku, doakan ini Sayyidina Ali, dan doakan semua umat kamu. Berdoa. Sudah, lalu dia minta nasihat dari apa yang kau dapat dari Rasulullah. Maka Sayyidina Ali beri nasihat, sudah pulang. Nah, sahabat itu mengajarkan gak ada yang ini lebih tinggi dari itu, meskipun yang tinggi pun semuanya bersimpu di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwaisiyah itu bukan makom, adalah wasaf, sifat bagi yang sidik wa ajiz. Ya, dan itu yang dipahami oleh ulama berabad-abad tentang Uwaisiyah. Tapi belakangan ini apabila guru mati terus dia jadi Uwais. Ya, katanya guru kita dari alam kubur terus ya, memantau. Ya. Itu sebab saya baca kitab dengan pelajar-pelajar itu tentang guru itu ketika hadir kafallahu bihi idza syahida wa yanubu anhu idza faqida. Ketika ada murabbi, maka itulah majla Allah yang akan mengingatkan kita. Maka hal dia itu bersama kita itu sudah kita ingat kepada Allah. Kalau kita sidik, kalau tidak, tidak. Nah, ketika guru itu tidak ada, Allah yang menjadi wakil dia, artinya Allah yang mengingatkan. Ya, surahnya tidak ada, yaitu mursyid. Tapi itu juga bagi yang sadik. Contoh, Rasulullah SAW kurang, tidak ada lagi lah yang seperti Rasulullah ya, yang dapat memberikan faidah. Tapi Abu Jahal tidak mendapatkannya. Tapi yang mendapatkan Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Jadi kalau Rasulullah memang yang aktif memberikannya, dimasukkan ke dada Abu Jahal, terus iman. Ya. Terus orang wali apa? Murid yang tidak sidik begitu wafat, wah kita tetap diawasi. Akhirnya jadi khurafat kecil ya. Seolah-olah betul tapi salah pemahamannya. Kalau dia sidik, gurunya wafat, mengamalkan zikirnya dan nasihatnya hidup di dalam hatinya, itu Allah yanubu alaihi, Allah akan jadi wakilnya. Memberikan manfaat, orang mati juga manfaat. Tapi kalau tidak sidik, jangankan yang mati, yang hidup aja tidak manfaat. Sama seperti suami ya, kalau dia setia, meskipun jauh, tidak berani curang. Tapi kalau tidak setia, jalan berdua pun ngelirik-lirik perempuan juga curang. Nah, maka orang yang setia dan cinta, ketika istrinya jauh, istrinya itu menjaga dia. Ketika istrinya jauh, Allah yang menjaga dia. Kesetiaannya itu. Nah, ketika istri jauh, apakah istri ngelihat di bola sihir? Oh, suamiku kemana nih? Kan tak ada. Wali juga tidak demikian. Nabi pun tidak berbuat apa-apa kepada orang yang hidup kalau tidak terbuka.